Suami bunuh anak istri lalu gantung diri di Ciputat terlilit pinjol. Sangat miris Bapak Ibu sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Tahun 2025 ini jangan bayar pinjaman online ilegal. Ketika Bapak Ibu stop membayar pinjaman online, pada saat itu juga Bapak Ibu akan kuat mentalnya untuk menghadapi teror. Jadi harapannya untuk pemerintah bisa memberikan aturan yang baku, aturan yang bisa melindungi terutama nasabah yang tidak mampu bayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Sukmawati di YouTube Kita Tercinta Secret Finansial. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan permasalahan pinjaman online yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekitar kita. Saya miris karena banyak ada beberapa nasabah dari pinjaman online memilih mengakhiri hidup mereka, bahkan membunuh keluarga mereka karena tidak mampu membayar hutang kepada pinjaman online. Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir terlalu pendek. Bapak Ibu yang mengalami down ataupun Bapak Ibu yang sedang mengalami kemampuan tidak mampu membayar hutang terutama kepada pinjaman online, entah itu legal maupun ilegal, jangan putus asa Bapak Ibu sekalian. Pinjaman online legal atau ilegal itu pasti ada debt collector. Ketika Bapak Ibu itu melakukan pinjaman, otomatis data Bapak Ibu itu sudah terekam di aplikasi pinjaman online. Terutama untuk pinjaman online ilegal itu sangat meresahkan dan mengkhawatirkan di masyarakat. Kenapa? Karena mereka memberikan teror yang sangat-sangat mengerikan hingga nasabah dari pinjaman online itu hidupnya merasa tertekan, putus asa, bahkan bunuh diri. Ini ada Berita ini tanggal 7 Januari 2025, yaitu suami bunuh anak istri lalu gantung diri di Ciputat terlilit pinjol. Sangat miris Bapak Ibu sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu sekalian, ada juga berita terkait pinjaman online itu pria paruh baya di Sleman diduga bunuh diri karena depresi pinjaman online. Ini beritanya 24 Agustus 2024. Kemudian ada juga keluarga di Kediri mencoba mengakhiri hidup akibat jeratan. Jadi dari kasus yang sudah saya sebutkan, banyak sekali masyarakat awam yang merasa terdampak akibat teror atau dampak galbay di pinjaman online. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau ya saya bisa mengatakan ini tuh terjadi karena masyarakat itu kurang memahami dampak dari galbay pinjaman online. Sedangkan pinjaman online itu memberikan penawaran pinjaman yang sangat mudah dengan bunga yang sangat mencekik, dan itu sangat tidak relevan dengan kondisi masyarakat kita. Jadi harapannya untuk pemerintah bisa memberikan aturan yang baku, aturan yang bisa melindungi terutama nasabah yang tidak mampu bayar hutang. Sudah dari beberapa klien maupun dari masyarakat itu banyak yang melakukan aduan kepada pihak berwajib maupun kepada pihak OJK. Namun banyak sekali aduan dari mereka yang tidak ditanggapi. Jadi harapannya ke depannya untuk pemerintah terutama OJK bisa memberikan regulasi ataupun aturan yang sangat jelas dan bisa melindungi kepada nasabah yang terkena dampak pinjaman online, terutama pinjaman online yang ilegal. Ketika Bapak Ibu stop membayar pinjaman online, pada saat itu juga Bapak Ibu akan kuat mentalnya untuk menghadapi teror. Mungkin untuk teror debt collector itu hanya berjalan 1, 2, atau 3 bulan. Setelah itu mereka akan berhenti. Tapi Bapak Ibu juga harus hati-hati karena beberapa bulan atau beberapa tahun lagi mereka akan meneror. Tapi jangan takut, biarkan saja. Terutama untuk pinjaman online ilegal, jangan dibayar. Jadi untuk tahun 2025 ini, jangan bayar pinjaman online ilegal. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk Bapak Ibu yang tidak mampu bayar pinjaman online, terutama pinjaman online ilegal, jangan takut, jangan dibayar. Hidup harus tetap berjalan. Bapak Ibu harus bisa menguatkan mental untuk anak-anak, dan Bapak Ibu harus bisa bertahan hidup. Terima kasih.